Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Oktaria. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen Bisnis. Eh, Pada kesempatan kali ini, dalam pemenuhan ujian akhir semester, mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen Ibu Ratih Wilis. Tugas yang saya kerjakan adalah mengenai bisnis model Canva untuk Digital Innovative Entrepreneurship. Saya mengambil contoh bisnis atau usaha bar and lounge di daerah Senopati, Jakarta Selatan, yaitu Miss Jackson. What ini yang saya maksud adalah apa aja yang ada di dalam slide saya. Yang pertama adalah manfaat bisnis model Canva, yang kedua adalah 9 elemen bisnis model Canva, knowing her atau mengenal produk, mengenal Miss Jackson sebagai produk. Yang berikutnya adalah her previous project, adalah project-project yang pernah ada di dalam, yang pernah ada di Miss Jackson. Bisnis dan yang terakhir adalah bisnis model Canva. 9 elemen bisnis model Canva yang ada di Miss Jackson. Yang pertama, manfaat bisnis model Canva yang saya coba jelaskan. Eh, Salah satunya adalah memberikan gambaran jelas tentang model bisnis. Yang berikutnya memberikan analisa kompetitif. Lalu yang ketiga adalah menyederhanakan komunikasi internal bisnis. Lalu yang terakhir adalah memudahkan inovasi dan pengembangan strategi bisnisnya. 9 elemen bisnis model Canva yang sudah saya pelajari selama semester 5 ini adalah yang pertama adalah key partnership, yang kedua key activities, yang ketiga adalah key resource, yang keempat value propositions, yang kelima adalah customer relationships, yang keenam adalah channels, yang ketujuh adalah customer segments, yang kedelapan adalah cost structure, yang kesembilan adalah revenue streams. 9 bisnis model Canva mengenai key partnership adalah dengan siapa nantinya bisnis atau usaha bermitra untuk mendapatkan kesuksesannya. Apakah supplier, apakah distributor, atau aliansi strategis. Lalu yang kedua, apakah keuntungan dari kemitraan tersebut? Lalu 9 elemen yang berikutnya adalah pada nomor 2 adalah key activities atau aktivitas kunci. Apakah aktivitas kunci utama yang dilakukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan? Apakah produksinya, pemasarannya, distribusinya, atau pengembangan teknologi dan sebagainya. Lalu 9 elemen yang ketiga adalah key resource. Apa aset yang diperlukan untuk menjalankan bisnis? Apakah sumber daya manusianya, teknologi, modal, jaringan, atau yang lainnya. Lalu 9 elemen yang keempat adalah value propositions. Nilai apa yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Lalu berikutnya apa masalah pelanggan yang diselesaikan oleh produk atau jasa. Lalu yang kelima adalah customer relationships. Bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana membangun loyalitas pelanggan. Lalu 9 elemen yang keenam adalah channels, bagaimana cara bisnis menjangkau pelanggan, apakah offline, online, toko fisik, atau melalui media sosial, dan yang lainnya. Lalu mengenai channels, bagaimana produk atau jasa disampaikan ke pelanggan. Yang ketujuh adalah customer segments, siapa target pelanggan utama bisnis. Apakah ada segmentasi berdasarkan demografi, perilaku, atau kebutuhan tertentu. Yang kedelapan adalah cost structure. Cost structures bagaimana biaya apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Apakah bisnis lebih berorientasi pada biaya rendah atau nilai premium. Yang kesembilan adalah revenue streams. Dari mana bisa mendapat
Dari mana bisnis mendapatkan pendapatan, penjualan langsung, langganan, iklan, atau komisi. Lalu modal, harga yang digunakan, free premium, premium, pay per use, dan sebagainya. Knowing her. Saya mengajak Ibu Ratih atau teman-teman mengenal uh, Miss Jackson sebagai produk. Miss Jackson adalah bar atau outlet pertama di Senopati yang berfungsi sebagai ruang acara, lounge, bar dengan pertunjukan live music setiap hari. Dengan tata ruang yang menonjol, para penampil di atas panggung, Miss Jackson bangga menjadi salah satu bar musik paling populer di Jakarta Selatan, yang menghadirkan pertunjukan band dan DJ terbaik. Harga terjangkau, serta suasana yang meriah. Dengan jumlah meja yang terbatas, permintaan yang tinggi dari pelanggan maupun pelanggan setia, pelanggan baru maupun pelanggan setia, daftar tunggu harian untuk mendapatkan meja seringkali mencapai hingga 40 daftar tunggu. Her previous projects. Kenapa dari tadi saya menyebutkan her? Karena uh, Miss Jackson ini Miss Jackson ini adalah sosok perempuan, kalau boleh saya bercerita sedikit, sosok perempuan berkulit hitam yang tinggal dan besar di New York. Jadi konsepnya adalah American style dan perempuan berkulit hitam atau negro. Her previous projects, Jackson All Stars Volume 2. Jackson All Stars Volume 2 diadakan ketika ulang tahun uh, Miss Jackson, yaitu tanggal 17 November, tepatnya di 17 November 2018. Jackson's All Stars was our anniversary event were held in a 7 days live music with famous artists, Indonesian artists as our guest star. The event was held from 11th to 17th November 2019. Seperti artis-artis yang kami undang atau kami minta untuk memberikan entertainment pada saat itu adalah Slank, Glenn Fredly, The Massive, Melly Goeslaw, Tompi, Ran, Yofi, and Nuno. Dan sponsor yang mendukung acara tersebut adalah Gudang Garam, Pernod Richards. Ini adalah prinsipal eh, produk alkohol di Indonesia. Yang produknya adalah salah satunya adalah Jameson, itu whisky, itu adalah minuman whisky. Yang berikutnya adalah PT Delta, Carlsberg, Carlsberg dan Anchor Leci itu adalah produk bir, dan Bali High juga produk bir. Miss Jackson branding aim to consist and engaging. Where we are here to build sustained marketing fundamentals to ensure reaching our target and helping our bottom line. Customer Total attendance pada saat Jackson All Stars Volume 2 adalah 3.584 orang. Exposure yang kami dapatkan adalah 439, dan sponsor yang berhasil kami kumpulkan adalah 720 juta. Jackson All Stars Volume 3 juga diadakan di bulan November sampai dengan bulan Desember 2022. Artis Indonesia yang kami hadirkan pada Jackson All Stars ketiga adalah Reza Artamevia, Judika, Afgan, Project Pop, Dewa 19, and Malik and the Essential. Lalu sponsor utamanya adalah Sampurna dan multi bintang Indonesia, yaitu Bir Heineken. Total attendance meningkat dari Jackson All Stars Volume 2, yaitu 3.604 orang. Total exposure juga meningkat 723 orang.
723 exposure, dan sponsorshipnya ini yang menurun dari Jackson All Stars volume 2, yaitu sebesar 640 juta. Foto-foto ini yang kami abadikan pada Jackson All Stars 2 maupun 3. Ada Afgan, ada Judika, ada Reza Artamevia. Lalu saya mencoba menjelaskan 9 elemen bisnis model Canva uh, based on Miss Jackson outlet. Key partnersnya adalah investors, distributors, suppliers, talent, yaitu band dan DJ, dan karyawan, dan kami sebagai karyawan. Lalu yang berikutnya adalah key activitiesnya harus didukung oleh employee, sound system yang memadai atau bisa dibilang harus maksimal. Yang berikutnya adalah band dan DJ. Lalu key activities yang lain adalah produk beverage yang berkualitas. Beverage yang saya maksud adalah minum-minuman beralkohol. Karena kami adalah bar, jadi kami menawarkan memang minum-minuman yang beralkohol. Lalu produk food yang kualitasnya tidak kalah enak dibanding restoran. Jadi 90% revenue dari Miss Jackson adalah beverage dan 10%-nya adalah food quality. Lalu key resource-nya masih di entertain band dan DJ, beverage varian, ada single malt, ada whiskey, tequila, gin, dan vodka. Lalu sebagai penambah key resource, kami menambahkan main course dan snack. Lalu lalu value proposition yang kami tawarkan Miss Jackson, yang ditawarkan Miss Jackson adalah feels like home. Jadi konsepnya kalau datang ke Miss Jackson itu seperti datang atau main ke rumah teman. Dan kita bisa bercengkrama, lumayan bisa ngobrol, jadi ambience-nya atau sound-nya tidak terlalu bising seperti klub atau diskotik. Jadi masih bisa saling bercengkrama satu sama lain dengan tamu sebelahnya. Bahkan kita bahkan Miss Jackson ini dikonsepkan untuk datang ke situ menambah teman, menambah networking, dan bahkan menambah sampai ke peluang usaha atau bisnis yang nantinya mereka akan saling berbisnis begitu. Masih value proposition yang ditawarkan masih adalah band performance, best for best performance band dan DJ, best beverage. Kenapa saya bilang best beverage? Karena di kawasan Jakarta Selatan khususnya di Senopati masih sangat diminati adalah minum-minuman alkohol yang bukan produk lokal tapi produk dari luar. Dan kami juga masih menawarkan best food walaupun variannya tidak terlalu banyak, tapi komentar terhadap eh, makanan berat atau main course-nya kami masih sangat bagus. Lalu yang berikutnya adalah customer relationship. Karena konsepnya adalah seperti datang ke rumah teman, jadi kami akan memberikan service yang service excellent. Jadi kami berharap bahwa tamu yang datang akan datang lagi karena service excellent. Lalu keep in touch ini maksudnya eh, kita masih memberikan kabar bahwa bahwa kapan akan ada eh, acara lagi di Miss Jackson's, itu yang konsep yang dibawakan untuk keep in touch. Jadi masih memberikan kabar kepada teman-teman kami yang pernah datang ke Miss Jackson. Lalu promotion, kami juga menghadirkan promotion
seperti botol bundling atau bundling dengan makanan, bundling dengan snack, bundling dengan buah. Lalu diskon, kami juga tentu memberikan diskon-diskon spesial bagi tamu-tamu top spender atau tamu-tamu yang sering datang, itu kami juga memberikan diskon. Lalu customer relationship yang kami berikutnya adalah hampers. Hampers buat top spender, bahkan hampers buat tamu-tamu kami yang misalnya mereka ketemu jodohnya di situ atau mereka kita dapat kabar mereka menikah, itu kita kirimkan pasti bunga papan. Yang terakhir ini ada kebetulan tamu juga di Miss Jackson, jadi kami berikan cake after wedding itu supaya mereka masih tetap teringat bahwa ada bar di Miss Jackson yang memberikan perhatian buat mereka. Lalu yang berikutnya adalah customer segment yang pastinya adalah uh, customer segment kami adalah pencinta pencinta musik gitu, orang yang senang dengar live music, orang-orang yang senang um, menikmati musik-musik yang bervariasi. Bahkan kami juga pernah mengadakan eh, koplo night, jazz night. Jadi kami juga menargetkan orang-orang yang punya segmen musik yang tidak biasa, yang hanya cuma dengar top 40, tapi kami juga menargetkan customers-customers kami yang ada yang suka jazz, ada yang suka koplo gitu loh. Lalu party people ini eh, memang agak berbeda dengan orang-orang yang biasanya ya, target marketnya ya kita pasti orang-orang yang memang senangnya ngumpul-ngumpul, party, bahkan sampai pulang dalam keadaan mabuk, itu udah sering banget saya alami gitu loh. Lalu alkohol drinker ya memang hobinya minum, nggak bisa kalau nggak minum gitu. Nggak seminggu atau seminggu nggak kena alkohol itu rasanya kayaknya craving gitu apa ya, pengen pengen banget lah gitu. Lalu kami juga menarget komunitas, komunitas yang sudah kami coba engaging. Salah satunya adalah yang baru-baru ini adalah komunitas DJ. Ada sekolah DJ yang kami kasih ruang atau tempat atau kesempatan buat mereka praktek mengadakan event gitu loh. Lalu ada komunitas Mercy, ada komunitas Harley Davidson. Mereka kumpul-kumpul, ya cuma kumpul-kumpul antar komunitas aja, mungkin dibilang kopi darat ya tapi ini bukan kopi, masalahnya adalah ini alkohol, jadi alkohol darat mungkin lebih seperti itu. Lalu customer segmen kami karena kami juga menghadirkan banket untuk regular operasionalnya kami buka dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 pagi. Jadi ada kosong antara jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam itu yang biasanya kami jual untuk banket. Banket misalnya anniversary kantor atau welcoming bos baru, itu biasa dilakukan sama teman-teman dari Bank BRI yang biasanya booking untuk bangket. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI bahkan. Oke, yang berikutnya adalah cost structure karena tempatnya bukan tempat sendiri, bisa dibilang tanah di Senopati itu sangat mahal. Jadi kami menyewa saja, eh, luasannya sekitar 200 meter persegi. Ada kos rental per tahun. Yang berikutnya adalah payroll, gajian buat tim karyawan kami, supporter kami. Yang berikutnya adalah utilitas, listrik, air, dan internet. Lalu yang kelima yang tidak kalah penting karena andalan kami adalah entertainment. Jadi kami
Ada cost rental sound system. Kalau beli itu mm, mungkin bisa nggak terlalu mahal. Cuma yang masalah adalah maintenance-nya. Itu kenapa alasan kami ya sudah kita rental sajalah gitu. Lalu revenue stream. Sudah pasti regular band dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Lalu yang berikutnya adalah sponsorship. Kami pernah bekerja sama dengan Heineken, Sampurna, Gudang Garam untuk menjadi sponsor di outlet kami. Lalu revenue yang berikutnya adalah bangket dan yang terakhir adalah event. Di partnership yang tadi saya jelaskan, ini ada Kanda Brothers, dia ada perform, mereka perform di hari Jumat. Terus key partnership mengenai supplier, supplier untuk food kami bekerja sama dengan Rumah Buah. Untuk supplier alkohol bir kita bekerja sama dengan Heineken. Untuk supplier alkohol kami bekerja sama dengan Pernod Ricard. Lalu key activities salah satunya adalah band yang tadi saya coba jelaskan. Ini adalah event terakhir Om Leo berkaraoke. Kami ada event tahunan. Ini adalah Halloween yang biasa kami adakan dari tanggal 28 biasanya sampai dengan 28 Oktober sampai dengan 2 November hampir setiap tahunnya. Lalu Key Resource lagi yang adalah DJ. Kalau kelihatan di situ itu ada Herjunet Ali yang pernah main juga di tempat kami. Lalu kenapa saya Key Resource ada produk alkohol di sini? Ini adalah kelas Azul. Kelas Azul ini adalah tequila. Hmm, yang sampai saat ini adalah produk tequila terbaik dan termahal. Lalu di sini ada band kami Blackline yang tampil setiap hari Minggu. Lalu ini adalah Jameson, itu whisky, salah satu whisky produk kami yang kami jual, dan ini Hendrik di kelas gin, dia cukup terkenal. Value proposition yang kami tawarkan tadi saya coba jelaskan pada 9 elemen bisnis Canva. Ada feels like home, speak easy, best performance, best beverage. Lalu yang kelima adalah customer relationship. Yang keenam adalah Instagram, mouth to mouth, WhatsApp blast. Kebetulan Instagram kami yang pertama uh, dihack, jadi kami kehilangan sekitar 25.000 followers yang secara organik kami dapatkan, lalu hilang kira-kira akhir akhir tahun lalu. Jadi kami harus bikin Instagram baru yang followersnya baru 1.177. Customer segments ini yang tadi saya katakan. Sebenarnya kita menargetkan usia yang dikatakan usia sudah boleh minum alkohol itu adalah 21 tahun. Lalu usia 22 tahun sampai 37 tahun ini adalah usia mungkin baru bekerja sampai dengan level manager lah. Lalu 43 38 tahun sampai dengan 43 tahun. Kami juga mempunyai market-market di usia yang saya rasa ini usia peak ya, usia di mana secara posisi atau jabatan di perusahaannya sudah cukup tinggi harusnya. Lalu ada cost structure, tadi ada land rental, payroll, utility, inventory, dan source system. Lalu revenue stream, ini sponsorship yang tadi yang kita pernah kerjasama adalah City Nova, ini adalah glassware. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ini City Nova bekerja sama dengan kami. Jadi mereka mensupport
glassware yang kami gunakan untuk customer kami. 100% itu kita pakai dari Citinova untuk gelasnya. Lalu Heineken kita pernah bekerja sama di tahun 2023, lalu kita stop di tahun 2024. Dan Gudang Garam ini adalah sponsor untuk event yang pernah kami selenggarakan. Lalu ini foto terakhir, eh, kita mengadakan latihan dasar kepemimpinan tahun 2024 bulan Maret kalau nggak salah ini. Jadi kita mengadakan latihan dasar kepemimpinan eh, dengan tema Go the Extra Mile. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan yang kami adakan ini membuat teman-teman jadi terpacu lebih lebih semangat lagi bekerjanya. Yang foto yang kedua adalah Her Investor and Management. Demikian presentasi saya mengenai bisnis model Canva. Yang saya ambil sampling adalah Miss Jackson. Terima kasih, Ibu Ratih, atas eh, materinya selama semester 5. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di semester 6. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.